Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya Miss Erlinawati. Oke abang kakak, seperti biasa kita akan melaksanakan pembelajaran tematik masih di tema 4, yaitu sehat itu penting. Bedanya adalah kita sudah masuk pembelajaran ke 4, 5, dan 6 di subtema yang kedua, yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, abang kakak, harapkan abang kakak tetap semangat melaksanakan pembelajaran ini ya. Dan mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar-gambar yang muncul. Nah, sudahkah abang kakak memperhatikan gambar-gambar tersebut? Mari kita lihat gambar apa sajakah itu. Ada gambar orang sedang melakukan pemungutan suara, kemudian slogan-slogan yang ditempelkan di tepi-tepi jalan, kemudian ada surat suara yang diikat. Nah, sekarang itu kegiatan apa? Nah, kita skip ya. Nah, sekarang kita melihat kegiatan pemilihan ketua RW yang sesuai dengan peraturan daerah. Nah, bagaimana tata cara pemilihan ketua RW melalui vote? Vote itu adalah suara terbanyak ya abang kakak. Nah, coba kita lihat. Tata cara yang diatur dalam peraturan daerah, dan setiap daerah punya peraturan yang berbeda dalam pemilihan ketua RW. Ada tata caranya. Yang pertama adalah pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Ini harus disetujui terlebih dahulu oleh kepala desa setempat ya abang kakak. Kemudian mendaftarkan calon ketua RW kepada panitia dan menetapkan calon ketua RG yang pantas untuk dicalonkan sebagai ketua RW. Nah, setelah itu panitia akan menyelenggarakan pemilihan ketua RW. Nah, kemudian lanjut pelantikan ketua RW baru. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Nah, itu adalah tata cara pemilihan ketua RW berdasarkan peraturan daerah dan sudah dimiliki oleh setiap daerah ya abang kakak. Nah, pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka dilakukan vote. Vote ini tujuannya adalah untuk mengikutkan peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga. Nah, makanya kalau misalnya musyawarah tidak mendapatkan hasil mufakat, maka akan dilakukan vote suara terbanyak. Nah, pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, misalnya sebagai berikut. Pemilihan ketua RT dan RW, menentukan jadwal siskamling, menentukan jadwal gotong royong. Nah, dalam pengambilan keputusan bersama tersebut diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa kegiatan mengikuti pemilihan ketua RT dan RW, mengamati jalannya pemilihan ketua RT dan RW, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Nah, abang kakak, kalau misalnya ada pelanggaran, maka nanti akan dilaporkan. Nah, itu dia ya. Intinya kalau misalnya suatu musyawarah tidak mencapai mufakat, maka akan dilakukan vote sehingga dapatlah hasil dari vote, yaitu suara terbanyak. Nah, coba kita lihat gambar-gambar ini. Nah, ada sekelompok orang yang sedang melakukan jalan sehat. Nah, sehingga jalan sehat ini juga bisa diadakan oleh beberapa kelompok, instansi, atau partai. Nah, sekarang kita lihat, kenapa harus ada jalan sehat? Nah, gambar bergerak tadi adalah kegiatan jalan sehat, benar. Kegiatan jalan sehat ini merupakan contoh interaksi manusia
dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Nah, dengan adanya interaksi sosial tersebut, maka akan terjadilah upaya pembangunan di bidang sosial budaya sehingga dapat dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun informal. Melalui pendidikan maka akan tercapailah kesejahteraan masyarakat. Berikut aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Yang ketiga, turut serta dalam organisasi masyarakat. Nah, itu dia ya bentuk-bentuk aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya ya Abang Kakak. Sekarang coba kamu lihat video berikut. A-L-O-P-E-C-O-I-D. That is correct. Nah, sudahkah kamu melihat video tersebut? Video apakah itu? Apa yang terjadi dengan anak yang sedang mengikuti perlombaan tersebut? Kenapa tiba-tiba dia terjatuh? Dan kenapa bisa bangkit lagi? Nah, silakan kita lihat. Nah, ternyata anak tersebut mengalami yang namanya hipotensi. Apa itu hipotensi? Minggu lalu kita sudah belajar ya hipotensi. Nah, betul, hipotensi itu dikenal dengan tekanan darah rendah. Nah, Abang Kakak, tekanan darah rendah yang kalau misalnya kita terkena tekanan darah rendah atau hipotensi, maka gejala-gejalanya bisa kita lihat seperti tubuh akan terasa tidak stabil atau goyah, kemudian wajah pucat, kemudian sering pusing, kemudian kepala terasa ringan dan pusing, serta bahkan kita akan kehilangan kesadaran. Nah, salah satu contohnya yaitu video yang tadi ya Abang Kakak, karena tekanan darah rendah sedang dialami oleh anak tersebut, secara tiba-tiba dia terasa tidak stabil kondisi tubuhnya sehingga goyah dan terjatuh. Nah, makanya Abang Kakak kita perlu menjaga kesehatan karena kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap manusia. Buat apa banyak harta tetapi badan kita sakit? Nah, memang kesehatan itu bukan segalanya ya Abang Kakak, tetapi tanpa kesehatan segala tiada artinya. Saat sakit kita akan mengalami banyak kerugian. Selain biaya berobat yang mahal, waktu produktif kita juga terbuang percuma. Artinya, makanan pun akan terasa hambar dan pahit ya Abang Kakak. Jadi, hargailah kesehatan selagi kita masih sehat ya Abang Kakak. Jangan lupa jaga kesehatan kita dengan cara-cara mengatur pola hidup sehat yang sudah Miss jelaskan di minggu lalu. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama, faktor perilaku. Faktor perilaku ini sering kita abaikan ya Abang Kakak, seperti kita sering mengabaikan cuci tangan, kita sering mengabaikan tidak memakai masker, apalagi kondisi COVID-19 yang sedang kita rasakan sekarang, maka perlu faktor perilaku ini kita indahkan. Artinya kita harus peduli dengan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah faktor pelayanan kesehatan. Nah, ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat kesehatan masyarakat. Jadi Abang Kakak, pemerintah kita harus juga memperhatikan faktor pelayanan kesehatan ya, sehingga orang-orang yang sakit bisa terlayani dengan sebaik mungkin dengan juga tercukupinya fasilitas kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, lingkungan juga harus kita rawat ya Abang Kakak. Contoh, membersihkan taman, kemudian menanam pohon yang hijau, kemudian membersihkan selokan, kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu salah satu cara kita. Kemudian faktor keturunan ini Abang Kakak, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak dapat kita hindari, seperti penyakit keturunan,
kemudian penyakit keturunan seperti diabetes dan lain-lain juga tidak bisa kita hindari kalau memang faktor kesehatan itu diperoleh dari keturunan. Ya Bang Kakak, artinya kita hanya bisa mencegah atau tetap waspada. Nah, seperti itu ya Bang Kakak. Intinya ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan kita. Faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, faktor lingkungan, dan faktor keturunan. Sekarang kita lihat pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai merupakan garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya. Disebut juga garis imajiner. Ini sengaja dibuat oleh formasi penari kelompok. Nah, pola lantai ini dibuat sengaja untuk memudahkan para penari dalam melakukan gerakan tari arit atau karya seni tari ya Abang Kakak. Pola lantai tari bisa dilakukan oleh penari tunggal, kelompok maupun berpasangan. Nah, kemudian fungsi dari pola lantai ini untuk menata gerakan tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian, dan menciptakan kekompakan antar anggota penari. Nah, bertujuan dengan menguasai pola lantai yaitu penari akan lebih mudah melakukan perpindahan gerak. Nah, itu dia ya Abang Kakak, fungsi pola lantai, pengertian, dan tujuannya. Dan siapa saja yang bisa menggunakan pola lantai? Bisa anggota penari secara berkelompok, berpasangan, dan tunggal. Nah, sekarang coba kamu perhatikan contoh-contoh tarian daerah pada video ini. Ada tarian yang memang mereka selalu memakai pola lantai, coba kamu perhatikan. Nah, sehingga membentuk tarian yang indah ya, dan akan terlihat kompak ya Abang Kakak. Sekarang kita akan melihat jenis-jenis pola lantai. Yang pertama, vertikal. Pola lantai lurus vertikal berarti pola lantai yang lurus dan memanjang. Para penari berjumlah lebih dari satu orang dan akan membentuk formasi lurus baik dari depan ke belakang maupun sebaliknya. Yang kedua, pola lantai horizontal. Nah, pola lantai horizontal sama dengan pola lurus vertikal, di mana pola lantai bergaris lurus. Hanya saja pada pola lantai horizontal bentuk barisan dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Nah, kemudian sesuai dengan namanya, pola lantai diagonal membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Pola lantai ini memberikan kesan yang dinamis tetapi tetap kokoh untuk para penonton dan penikmat. Yang terakhir adalah pola garis melengkung sendiri, terdiri dari 3 macam, yaitu garis lingkaran, angka 8, huruf U, dan lengkung ular. Pola garis yang melengkung akan memberikan kesan yang lembut tetapi lemah, gemulai ya Bang Kakak. Jadi para penari itu boleh menggunakan pola lantai apa saja, yang jelas mereka mengikuti aturan yang berlaku sehingga nantinya akan menghasilkan tarian yang indah, lemah, gemulai, dan lembut dan cantik untuk dinikmati oleh para penonton karya tari. Nah, Abang Kakak, thank you so much. Thank you for watching my video. Terima kasih untuk masih tetap mau menonton video pembelajaran yang Miss kirimkan dan masih tetap semangat. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran ini Abang Kakak, Miss mau menyampaikan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Yang pertama adalah surah An-Nisa ayat 144, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Nah, Abang Kakak, kita di sini diperingatkan oleh Allah bahwasanya dalam memilih pemimpin, marilah kita pilih pemimpin yang mukmin, yang akan membawa kita kepada keadilan dan kebenaran, dan janganlah kita memilih pemimpin yang kafir sehingga akan memunculkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abang Kakak, ketika melakukan pemilihan apapun itu, salah satu contohnya di video kita yaitu pemilihan ketua RW, pilihlah dengan baik dan pilihlah orang-orang yang benar
mampu mengemban amanah sebagai ketua RW. Nah, apalagi kita akan melakukan, sebentar lagi kita akan melakukan pilkada, maka boleh nih abang kakak kasih saran ke orang tua, ke saudara yang paling besar, ke kakak, ke abang di rumah, atau ke famili yang lain. Pilihlah pemimpin yang jujur, amanah, dan mukmin, artinya dia berasal dari seagama dengan kita. Nah, jadi nantinya kalau misalnya sudah dipimpin negara kita atau daerah kita sudah dipimpin oleh orang mukmin, insya Allah daerah kita akan aman, terbebas dari kejahatan, terbebas dari korupsi, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk hari ini itu dulu video yang bisa disampaikan. Terima kasih dan jangan lupa selamat mengerjakan LKS. Please tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.